Selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria Sandra Novantri Alves dari kelas 11I SMAK Santo Franciscus Xaverius Ruteng. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perjuangan meraih kemerdekaan pada masa pendudukan Jepang dan pengaruhnya hingga kini. Yang pertama yaitu latar belakang pendudukan Jepang di Indonesia. Pada tahun 1942, Indonesia diduduki oleh Jepang setelah mengalahkan Belanda dalam Perang Dunia Kedua. Kedatangan Jepang awalnya disambut baik oleh rakyat Indonesia, karena Jepang mengaku sebagai saudara tua yang akan membebaskan Indonesia dari penjajahan Barat. Namun kenyataannya, Jepang juga melakukan penjajahan yang keras. Tujuan utama Jepang adalah memanfaatkan sumber daya alam dan tenaga rakyat Indonesia untuk kepentingan perang. Yang kedua, sifat pendudukan Jepang di Indonesia. Pendudukan Jepang memiliki beberapa sifat utama. Yang pertama, militeristik. Militeristik pemerintahan Jepang bersifat militer. Semua aturan dikendalikan oleh tentara dan rakyat harus patuh tanpa membantahnya. Yang kedua, eksploitatif. Jepang mengeksploitasi sumber daya alam dan manusia. Contohnya, kerja paksa atau romusa. Dan yang kedua, pengambilan hasil pertanian rakyat. Yang ketiga, propaganda. Jepang menggunakan propaganda untuk menarik simpati rakyat. Seperti satu, slogan Jepang Pelindung Asia. Yang kedua, pembentukan organisasi seperti Putra atau Pusat Tenaga Rakyat. Selanjutnya, yang ketiga yaitu perjuangan bangsa Indonesia pada masa Jepang. Walaupun berada di bawah tekanan, bangsa Indonesia tetap melakukan perjuangan dengan dua cara. Yang pertama yaitu perjuangan kooperatif atau bekerja sama. Tokoh seperti Soekarno dan Muhammad Hatta memanfaatkan kerjasama dengan Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan. Contohnya yaitu membentuk BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, membentuk PPKI. Tujuannya agar Indonesia siap merdeka ketika Jepang kalah. Yang kedua yaitu perjuangan non-kooperatif atau melawan Jepang. Sebagian rakyat melakukan perlawanan secara langsung, seperti 1. Perlawanan di Aceh, 2. Perlawanan di Blitar oleh tentara peta, dan ini menunjukkan bahwa rakyat tidak sepenuhnya tunduk pada Jepang. Selanjutnya, yang keempat, yaitu peran Jepang dalam proses kemerdekaan. Walaupun menjajah, Jepang secara tidak langsung membantu proses kemerdekaan Indonesia, seperti memberikan kesempatan kepada tokoh Indonesia untuk berorganisasi. Kedua, membentuk BPUPKI dan PPKI. Ketiga, menjanjikan kemerdekaan. Hal ini dimanfaatkan oleh para pejuang untuk mempersiapkan kemerdekaan yang akhirnya diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang kelima, yaitu dampak pendudukan Jepang bagi Indonesia. Yang pertama yaitu dampak negatifnya. Di sini dampak negatifnya ada 3. Yang pertama, penderitaan rakyat akibat romusa. Yang kedua, kekurangan pangan. Dan yang ketiga, kekerasan dari tentara Jepang. Kedua, dampak positifnya. Dampak positif di sini juga ada 3. Yang pertama, tumbuhnya semangat nasionalisme. Kedua, pengalaman organisasi dan kepemimpinan. Ketiga, persiapan kemerdekaan lebih matang. Selanjutnya, yang keenam, yaitu pengaruh pendudukan Jepang pada masa kini. Nah, beberapa pengaruh Jepang masih bisa dirasakan sampai sekarang. Yang pertama yaitu bidang pendidikan. Nah, bidang pendidikan di sini dibagi menjadi 2, yaitu sistem disiplin dan kerja keras. Yang kedua, beberapa istilah bahasa Jepang masih digunakan. Yang kedua, bidang ekonomi. Di sini juga terdapat 2. Yang pertama, etos kerja yang tinggi. Yang kedua, kerjasama ekonomi Indonesia dan Jepang seperti investasi dan industri. Yang ketiga, bidang teknologi. Nah, Jepang menjadi salah satu negara mitra dalam perkembangan teknologi di Indonesia. Dan yang keempat, bidang sosial dan budaya. Nah, budaya, disiplin, dan tepat waktu mulai berkembang di Indonesia. Dan yang kedua, pengaruh budaya Jepang seperti makanan, anime, dan lain-lain. Jadi kesimpulannya yaitu pendudukan Jepang di Indonesia membawa penderitaan, tetapi juga memberikan peluang bagi bangsa Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaannya. Dengan strategi yang cerdas,
para tokoh bangsa mampu memanfaatkan situasi tersebut hingga akhirnya Indonesia dapat merdeka. Pengaruh Jepang masih terasa hingga saat ini, terutama dalam bidang ekonomi, budaya, dan pola kerja masyarakat. Perjuangan bangsa Indonesia tidaklah mudah. Dari masa penjajahan hingga kemerdekaan, semua dilalui dengan pengorbanan. Kita, sebagai generasi muda, harus menghargai jasa para pahlawan dan terus menjaga kemerdekaan Indonesia. Nah, itu tadi sedikit video pembahasan tentang materi perjuangan meraih kemerdekaan pada masa kependudukan Jepang dan pengaruhnya hingga kini. Sekian dari saya, terima kasih.